Sebuah tempat yang sering didatangi oleh masyarakat ketika siang hari untuk sekedar menghabiskan waktunya bersama orang tersayang berada di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Area ini sering disebut dengan Hutan Kota BSD 2 Serpong. Tempat yang memiliki luas setidaknya 7 hektar. Di tempat ini terdapat sungai, jogging track, tempat memancing, dan juga beberapa tempat yang mampu dijadikan pilihan untuk berlibur bersama keluarga. Hutan kota ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk masyarakat sekitar Serpong untuk menghabiskan waktu. Namun di balik asrinya tempat tersebut, ternyata menyimpan mitos yang sangat kental bagi pengunjung. Bahkan tempat ini sering pula disebut menjadi sebuah tempat buang jin. Terdapat sosok yang memang sangat dikenal oleh para pengunjung maupun penjaga tempat ini. Sosok nenek menjadi salah satu yang paling sering dijumpai oleh mereka. Bahkan tak hanya malam hari. Ketika siang hari pun beberapa dari mereka melihat adanya sosok nenek tersebut. Ya keanehannya banyak. Di sini beberapa makhluk lah seperti menyerupai manusia. Kadang jam 2 pagi, ada jam 3. Dia menyerupai ada nenek-nenek di sini. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini menguak siapa sebenarnya sosok nenek ini dan apa saja mitos yang ada di tempat ini? Mengapa sampai mampu disebut menjadi tempat pembuangan jin? Ini Jalan Terang. Oke, sekarang kita berada di Kota Serpong dan tepat di samping kita ini adalah hutan kota yang seringkali dikaitkan dengan kejadian-kejadian mistis di sekitar sini. Kayaknya itu kan ya pintu masuknya. Iya, Masuk hutan kotanya sih. Langsung disambut sama 2 pohon itu. Kami pun mulai memasuki area hutan kota yang memang berada di area Serpong ini. Tapi ini kan kita udah berada di dalam hutannya berarti ya. Betul. Dari Kak Frisly Iya, ataupun iya. Kananda, udah ada yang dilihat atau mungkin dirasain nggak? Kalau aku sih belum merasakan sama sekali ya, apalagi melihat sosok-sosok yang ada di sini. Itu belum sama sekali sih. Nggak tahu kenapa ya. Ya pas kita awal datang itu, saya nggak merasakan apa-apa. Bahasanya adalah ya dilihat sosok goibnya saya nggak dapat, dilihat soal hawanya atau residunya juga saya nggak dapat soal kayak gitu mas. Tapi kalau aku bahkan dari awal tadi kita perjalanan menuju ke sini, aku dapat gambaran jelas tentang residu yang aktif yang berada di wilayah ini. Gak tahu kenapa makin masuk ke sini, ini kan sebenarnya notabene adalah hutan kota di mana masih banyak pepohonan yang harusnya memberikan kesejukan. Tapi ngerasa nggak sih kayak sebagai orang awam ngerasa pengap? Ya, aku sendiri dari awal kita masuk gerbang aku udah ngerasa pengap sih. Aku malah ngerasa kalau residu di tempat ini tuh aktif, makanya mungkin beda ya kak, kali ini kita ngerasa beda, kakak ngerasa tenang aja dan makanya aku malah ngerasa kayak ada sesuatu, apalagi sini deh coba. Kenapa Kak Frisly? Apalagi mungkin kamu ngelihat air di sini tuh air yang tenang kan Fasya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa aku rasa ada sesuatu di sini kan Anda. Di airnya. Tapi kalau tadi kakak bilang kakak nggak ngerasain residu apa-apa di sini. Mungkin karena memang ini adalah tempat awal, titik awal kan sebenarnya. Kita belum coba masuk lebih dalam ke arah sana. Betul. Karena kalau dilihat emang jauh di dalam sana kayak tanpa penerangan apapun. betul. Kita langsung coba Mau ngedekat ke arah makin sana. masuk lagi. Tapi emang lumayan aneh sih untuk tempat seluas ini yang biasanya kita langsung bertemu dengan beberapa sosok ya Pak ya. Ini tuh kayak nggak ada hadangan apa-apa. Jadi mereka tidak menghadang kita untuk masuk, tidak ada bertabrakan energi. Cuma aku sih dapet ya residu pergerakannya tuh kayak apa ya? Wow. Tapi ya ini gelap banget ya. Kayak rame aja gitu di sini. Residunya cukup aktif. Cuma aku masih nggak tahu Fasya apa yang mau atau berusaha mereka sampaikan ke kita pada malam ini. Jadi masih kayak gak tahu, kayak belum bisa aku jelasin.
Di antara rimbunnya hutan Kota Serpong terdapat sebuah perbedaan residu energi yang memang diterima oleh Nanda dan Frisly, di mana anehnya di tempat ini Nanda tidak merasakan apapun. Sedangkan Frisly merasakan adanya sesuatu yang sangat ramai di sini. Ini juga aneh sih. Ada satu pohon yang dia tuh tumbuhnya tuh nggak malah ke atas tapi kayak nyamping dan itu kayak membentuk seperti terowongan. Iya. Jadi kayak ini tuh kayak jadi pintu walaupun bukan pintu gaib atau apapun itu ya Fasya. Waduh. Nah, tunggu dulu Visi Pas ya. Iya. Kenapa kan Anda? Selagi kita belum masuk ke dalam, Hah? kalau pandangan saya, masukan saya adalah kenapa kita nggak melakukan sesuatu yang dimana hal yang kita lakukan itu untuk mengundang makhluk gaib ini muncul sih Pas ya. Mungkin pasti tahu soal mitos Iya. itu juga ya. Iya, sebentar. Ngomongin soal itu emang aku tahu beberapa mitos kan Anda, apalagi di Indonesia yang katanya kalau kita membakar terasi pada malam hari itu akan mengundang sosok atau makhluk gaib sekitar. Aku sendiri nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, tapi kan Anda mau coba hal itu. Iya. Mungkin di tempat ini kita akan coba hal itu sih Pas ya, supaya kita bisa ajak komunikasi juga ya Visi ya. Boleh? Ajak komunikasi, kita mendapatkan soal ada apa sih di sini, apa sih yang mitos apa yang ingin kita pecahkan juga di sini. Berarti kakak mau coba untuk Ya. Oh, yang mana Jadi sebetulnya bakar gini, terasi? sebenarnya kan hal ini bisa dilakukan wanita dan laki-laki, Iya. tapi kok nggak tahu ya, feeling saya itu apa ya, mengatakan bahwa Visi itu nggak usah ikut lah. aku. Ya, Sebentar, jadi kita berdua doang. ya. Mungkin tim ada hati. Tim boleh minta HT Dipecah sama untuk 2 HT. Iya. tadi kan Anda mau apa? Bakar terasi Iya. ya? Itu juga bisa ngebantu ngejawab dari apa yang kakak rasain. Iya, betul. Tapi gini sih, fase Visi, mungkin hal kita yang lakukan mungkin jangan dilakukan di Betul. apa ya? Jangan dicontoh Jangan ya. contoh lah. Ini hanya kita ingin mengundang sesuatu makhluk gaib supaya kita mendapatkan Informasi mengenai tempat ini. Iya. Gak boleh sembarangan juga. Ya, yuk. Pengen lama-lama. Nah tapi kok aku nggak yakin ya kan Anda? Aman? Tiba-tiba entah kenapa ya. Kalau pandangan saya sih, saya belum bisa menyatakan ya aman atau tidaknya, tapi kita coba aja dulu. Ya udah, aku berarti nunggu kalian di sana ya. Siap. Yuk, kita sambil jalan. Dan Ananda bergegas mengajak Fasya untuk segera melakukan challenge untuk menguji mitos yang memang sering beredar di masyarakat Indonesia mengenai membakar terasi ketika malam hari mampu mengundang mereka yang tak kasat mata. Mulai di titik awal ini. Assalamualaikum. Oh berarti kan Anda soal mitos yang membakar terasi itu untuk mengundang sosok itu dikarenakan baunya berarti? Ya, baunya menyengat. Sebenarnya masih banyak lagi kayak gula Jawa ataupun apa, itu bisa untuk mengundang. Bahkan bisa kita apa ya mewujudkan fisik si makhluk gaib itu. Untuk menampakkan pun Ya. bisa. Astagfirullah. Ini sudah baunya sudah mulai menyengat. Pemirsa, barusan aku nggak ngerti ya itu Kita tuh sambil apa, entah buah yang jatuh atau apapun, cuma seperti ada sesuatu yang jatuh dari arah sana. Karena emang dari awal aku udah suges ke arah sini sih, kan Ya. ada aku nggak tahu ya kenapa. Aduh bau banget lagi. Permisi, assalamualaikum. Ini kita night vision terus kan Anda? Iya. Jujur ya nggak tahu kenapa, tapi pada saat tadi dilakukannya bakar terasi itu, saat ini banyak banget yang berlalu lalang, entah itu terbang, bahkan lagi ada yang kayak duduk gitu di sini.